Perang Hamas versus Israel pecah, Rusia desak semua pihak menahan diri. مهمتنا نحن أن نراتب الاتصالات التشاورية تمهيدية لمفاوضات جدية بدون شروط مسبقة لكي يجتمع Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Serangan roket-roket militan Hamas ke Israel berujung militer Israel merespon dengan operasi skala besar memerangi Hamas. Rusia mendesak seluruh pihak untuk menahan diri. Kami sekarang berhubungan dengan semua orang, dengan Israel, Palestina, Arab, kata Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Mikhail Bogdanov kepada kantor berita swasta Rusia Interfax. Ia menambahkan, tentu saja kami selalu menyerukan untuk menahan diri, lanjutnya. Pasukan pertahanan Israel mengumumkan melalui operasi skala besar memerangi Hamas. Hal ini dinyatakan langsung oleh Israel Defense Force lewat akun X yang dahulunya Twitter. IDF atau Israel Defense Force, pasukan pertahanan Israel memulai operasi skala besar untuk membela warga sipil Israel dari serangan gabungan yang dilancarkan Hamas terhadap Israel pada pagi. Cuit akun X Israel Defense Force. Mereka berjanji akan menyerang para militan yang memasuki Israel melalui darat, laut, dan juga udara. Itu adalah serangan darat, gabungan yang terjadi melalui para layang, melalui laut, dan juga darat, kata juru bicara militer Richard Haig kepada wartawan dilansir dari AFP. Saat ini kami sedang berperang, kami bertempur di lokasi tertentu di sekitar jalur Gaza. Pasukan kami sekarang bertempur di lapangan, tambahnya. Dilaporkan puluhan orang menjadi korban. Layanan darurat Megan David Adom mengatakan setidaknya 22 orang tewas sejak dimulainya serangan besar-besaran itu pada hari Sabtu. Sekitar 300 warga Israel lainnya dilaporkan mengalami luka-luka, beberapa di antaranya dalam kondisi kritis, menurut laporan media Israel. Sel-sel kelompok Hamas dari Gaza juga telah menyusup ke sejumlah komunitas di bagian selatan Israel. Serangan Hamas ini dimulai sejak pukul 6:30 waktu setempat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah memberikan pernyataan publik pertamanya mengenai serangan roket besar-besaran yang dilakukan kelompok Hamas. Netanyahu mengatakan bahwa negara tersebut sedang berperang. Warga Israel, kita sedang berperang, katanya, dan kita akan menang, ujar Netanyahu dikutip media Times of Israel. Upaya Hamas untuk mengalahkan Israel tak akan pernah pudar tampaknya. Bagaimana tidak, delegasi Hamas baru saja pulang dari Rusia dan mengantongi ribuan senjata dari beruang merah yang bisa menghancurkan Zionis dalam waktu semalam saja. Hal inilah yang menjadi kekhawatiran ganda bagi pasukan Israel karena meskipun Rusia tengah menghadapi Ukraina dan Barat, namun masih ada senjata untuk Palestina menjadi merdeka. Di sisi lain, anggota pimpinan politik Hamas dan Kepala Departemen Media di Luar Negeri Hisham Qasim berharap komunikasi dengan Rusia dan bantuan Rusia akan menjadi tambahan upaya untuk mengakhiri blokade Gaza dan menghentikan kejahatan Israel terhadap bangsa Palestina. Hal tersebut ia sampaikan terkait kunjungan delegasi Hamas ke Rusia yang dipimpin langsung Ketua Biro Politik Ismail Haniyeh. Dalam pernyataannya kepada Pusat Informasi Palestina, Qasim menyebut kunjungan tersebut dalam rangka memberikan informasi terkini terkait perkembangan politik persoalan Palestina dan juga penegasan Rusia yang ingin mengokohkan hubungan dengan Hamas.
Kunjungan tersebut membahas sejumlah perkembangan di Palestina, antara lain berlanjutnya kejahatan Israel di semua wilayah pendudukan, eskalasi pemukiman Zionis, pencaplokan lahan, makin banyaknya perlintasan dan juga pembatasan, penangkapan hampir setiap hari, yaudisasi Al-Quds serta kondisi para tawanan Palestina. Seperti diketahui, hubungan Hamas dan Moskwa sendiri telah berlangsung sejak 15 tahun lalu. Qasim berharap dengan pengakuan Rusia bahwa Hamas sebagai pihak berpengaruh dalam persoalan Palestina akan mampu menggagalkan upaya segelintir pihak yang hendak mengisolasi gerakan perlawanan itu. Barat kepanasan lihat dua kubu ini mengguncang Zionis. Kabar mengejutkan datang dari Palestina. Bukan hanya peran Rusia yang memberikan bantuan senjata ke Hamas, namun dikabarkan Rusia telah mempersatukan dua kekuatan dahsyat antara Hamas dan Fatah disatukan. Hal ini sangat menggemparkan Barat dan para musuh, bahkan Palestina sendiri juga sangat terkejut karena dua kubu pernah tidak sejalan. Dengan dipersatukannya dua kekuatan besar perlawanan Palestina, para tentara Israel dikabarkan semakin terdesak, belum lagi mereka harus menerima kenyataan jika Hamas mendapat bantuan amunisi dari Rusia. Hal ini semakin mengguncang kekuatan Israel. Sementara itu diberitakan sebelumnya, gerakan perlawanan Hamas dan partai politik Palestina Fatah akhirnya bersatu dan memiliki satu suara dalam memerangi rencana aneksasi Israel. Persatuan ini terungkap dari dalam konferensi pers bersama di Beirut, Lebanon, antara lain dari anggota Komite Sentral Fatah Jibril Joe yang berbicara di Ramallah dan Wakil Kepala Hamas Saleh Arouri yang berbicara melalui konferensi video. Keduanya mengatakan bahwa dua kelompok besar Palestina, Hamas dan Fatah, satu suara dalam memerangi rencana aneksasi Israel. Tahap saat ini adalah yang paling berbahaya bagi rakyat Palestina yang mengharuskan kita semua untuk menghadapi tantangan saat ini, kata Rojob. Kami ingin datang dengan visi strategis dengan semua faksi dari kekuatan nasionalis untuk menghadapi tantangan saat ini. Dia menekankan bahwa Fatah dan Hamas sekarang dituntut untuk menyatukan barisan mereka